Simak video berikut sampai selesai. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 8 dimanapun berada. Pada pertemuan sebelumnya sudah ibu bagikan video pembelajaran mengenai sistem koordinat. Di dalam video tersebut juga terdapat soal-soal yang perlu kalian jawab. Silakan bagi yang masih belum memahami mengenai cara menjawab soal-soal sistem koordinat, perhatikan penjelasan dari ibu berikut. Untuk soal nomor 1, kemarin yang diminta kalian menentukan titik koordinat dari masing-masing titik yang dilewati oleh aliran sungai. Kalian perhatikan di sini titiknya ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan titik koordinat berarti kalian harus memasangkan antara absis dan ordinat. Atau bisa juga kita gunakan jarak titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Tapi lebih praktis kalau kita lihat angka yang ada pada sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, sekarang kita lihat A itu bisa kalian gunakan garis. Mulai kita tarik dari sumbu X ya. Kita tarik garis dari sumbu X dan sumbu Y yang bertemu di titik A. Nah, kalau kita garis di sini, nah maka A ini berada di titik negatif 7 pada sumbu X, dan pada sumbu Y-nya berada di titik 7. Positif karena di atas, ini negatif karena di sebelah kiri. Nah, jadi kita pasangkan sumbu X dan sumbu Y jadi negatif 7,7. Negatif 7,7. Itu untuk titik A. Nah, jawabannya negatif 7,7. Nah, kemudian untuk yang B bisa kalian gunakan cara yang sama, hubungkan garis, buat garis atau tarik garis dari sumbu X ke sumbu Y yang berpotongan di titik B atau yang bertemu di titik B. Maka nanti pada sumbu X-nya itu ada di titik negatif 6 dan pada sumbu Y-nya ada di titik 4. Nah, sekali lagi perhatikan titik B ini kalau kita buat garis yang berpotongan atau yang bertemunya nanti di titik B. Nah, maka garisnya ini berada di negatif 6 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Jadi titik B ini adalah min 6,4. Nah, jadi jawabannya titik B adalah negatif 6,4. Nah, untuk titik-titik berikutnya silahkan kalian jawab ya di buku catatan. Langsung jawab saja, tidak perlu digambar. Nah, titik C misalnya berapa koordinatnya, langsung kalian tuliskan, kemudian jawab. Kemudian lanjutkan soal nomor 2. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, kemarin yang diminta adalah menentukan yang manakah titik yang manakah yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalian lihat. Nah, kalian lihat sudah dijelaskan di video bahwa yang namanya kuadran 1 itu di sini. Nah, di sini berarti sumbu X-nya positif, sumbu Y juga positif. Jadi kalau kedua titik pada titik koordinat itu positif, maka dia berada di kuadran 1. Kemudian kalau berada di sebelah sini, sebelah kiri, Y positif, X-nya negatif, maka dia berada di kuadran 2. Sedangkan di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif, berarti kuadran 3.
Kemudian yang sebelah sini terakhir kuadran 4, berarti Y-nya positif, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, bagaimana dengan titik yang berada di tengah-tengah ini? Berarti termasuk keduanya, masuk kuadran 1 dan juga masuk kuadran 2. Kalau yang ini berarti masuk kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, silakan nanti kalian tulis langsung jawabannya. Nah, jadi cara menjawabnya seperti ini. Misalnya titik yang ada pada kuadran 1 yaitu titik A, F, dan E. Nah, silakan nanti kalian lanjutkan. Kuadran 2 itu titiknya apa saja, 3 apa, 4 apa, dan seterusnya. Silakan lanjutkan di buku catatan yang tadi ya. Lanjut untuk soal nomor 3. Kalian diminta menentukan titik koordinat dari perumahan, pemakaman, TK-TK, kemudian pasar, tenda 1 dan pos 1 yang menjadi titik acuannya adalah pos utama, di mana pos utama ini titiknya adalah 0,0. Nah, berarti karena titik acuannya 0,0, berarti kalian menghitungnya sama saja seperti yang tadi. Menentukan titik koordinatnya, kalian lihat nanti pasangan absis dan ordinat dari titik tersebut. Nah, pertama kita lihat dulu dari perumahan ya. Nah, kalian perhatikan di sini perumahan sebagai titik acuannya adalah pos utama yaitu 0,0. Kita lihat dari pos utama dia bergerak ke sebelah kanan sejauh 6 langkah ya. Kemudian ke atas sejauh 5 langkah. Nah, kalau kita lihat di sini atau kita hubungkan garis dari sumbu X berarti dari 6, kemudian sumbu Y-nya dari 5 bertemu di titik perumahan. Nah, bisa kita sebut titik koordinatnya adalah 6,5. Ingat, jangan terbaliklah. 6,5 sumbu X dulu baru sumbu Y. Nah, jadi untuk perumahan titik koordinatnya adalah 6,5. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kalian jawab itu adalah titik koordinat untuk pemakaman. Ya, pemakaman. Kemudian pasar. Kemudian teka-teki. Kemudian posisi dari tenda 1 dan pos 1. Nah, silahkan lanjutkan soal di buku latihan tadi ya. Silahkan dijawab. Ibu tunggu hasilnya. Kalian foto, kalian kirimkan di Google Classroom. Ya, terima kasih. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.